Hai Sobat Tepers, kembali lagi di kelas Sancaka. Diskusi kali ini kita akan membahas tentang teori belajar konstruktivistik atau teori konstruktivisme. Apa itu teori konstruktivisme? Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Belajar menurut konstruktivisme adalah proses mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Tokoh-tokoh teori konstruktivisme. Vygotsky dengan sosio dengan kultural teori, Gagne dengan the instruction theory, Max Weidheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Kafka dengan teori Gestalt atau problem solving theory, Jean Piaget dengan cognitive constructivism, Jerome Bruner dengan discovery learning, Robert Kagan dengan theory of identity development. Tujuan belajar teori konstruktivisme. 1. Menumbuhkan motivasi peserta didik bahwa belajar merupakan tanggung jawabnya sendiri. 2. Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. 3. Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi pemikir yang mandiri. Ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. 1. Pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman yang telah ada. 2. Belajar merupakan penafsiran personal tentang dunia. 3. Belajar merupakan proses aktif di mana makna dikembangkan berdasarkan pengalaman. 4. Pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan atau negosiasi makna melalui berbagai informasi. Prinsip-prinsip konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh peserta didik sendiri, seperti halnya menalar. Anak-anak, ada yang tahu tidak apa arti dari belajar? Proses perubahan menjadi lebih baik. Kalau arti dari pembelajaran? Proses belajar di dalam kelas. Kalau perbedaan dari keduanya? Ada yang tahu? Beda hurufnya, Pak. Yang kedua, guru sebagai fasilitator, sehingga proses konstruksi oleh peserta didik berjalan dengan baik, seperti memberi saran. Bukan itu, Bayu. Perbedaan dari belajar dan pembelajaran itu seperti belajar dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan tidak beraturan. Sedangkan pembelajaran dapat terjadi di dalam ruang kelas. Proses pembelajaran juga sudah terarah dan tersusun. Harus ada pendidik dan peserta didik yang berinteraksi, dan ada materi serta medianya. Oh, begitu ya, Pak. Yang ketiga, peserta didik menemukan permasalahan yang sesuai dengan pembahasannya, seperti halnya peserta didik bertanya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Pak. Kenapa sih kita harus belajar terus? Oke, bagaimana? Apa ada yang bisa menjawab pertanyaan Bayu? Tidak tahu. Jadi, pembelajaran itu sepanjang hayat atau dilakukan terus-menerus dan berkesinambungan. Orang yang belajar akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang berguna untuk semasa hidupnya. Mengapresiasi peserta didik. Wah, di kegiatan diskusi kali ini semuanya aktif. Kalian semua pandai. Yang terakhir, adanya berbagai macam sumber belajar penunjang pembelajaran. Sekarang ada tugas untuk kalian di rumah. Coba cari contoh belajar dan pembelajaran. Kalian bisa lihat referensi di Google, buku, atau dari pengalaman kalian sendiri. Kelebihan dari teori konstruktivisme. Yang pertama, berpikir. Dalam proses pembelajaran, peserta didik berpikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Yang kedua, paham. Peserta didik terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran, sehingga
paham dan mengaplikasikannya dalam semua situasi. Yang ketiga, ingat, oleh karena peserta didik terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua kemahiran sosial diperoleh apabila berinteraksi dalam rekan dan guru dalam membina pengetahuan baru. Yang terakhir, menyenangkan. Proses pembelajaran terasa menyenangkan karena siswa terlibat secara aktif. Jadi, dalam pembelajaran konstruktivisme, menekankan perlunya keaktifan siswa dalam menambah pengetahuan, dan guru diposisikan sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa untuk dapat belajar dan membangun pengetahuannya sendiri.